Halo saudaraku, semuanya yang budiman. Mohon maaf untuk semuanya. Sekarang saya baru sempat untuk bikin video ini ya. Jadi kemarin di rumah sakit itu nggak diizinkan untuk mengambil video apapun ya. Kalian sudah pasti udah tahu lah. Kalau di rumah sakit itu peraturannya nggak boleh ada video atau foto segala macam. Jadi saya bikin video ini di hotel saja ya. Oke guys, jadi hari ini saya sudah selesai konsul semua dokter. Jadi untuk jantung saya menggunakan 5 dokter guys. Saya hari ini baru tahu kalau spesialis jantung itu masih banyak macam guys. Jadi pertama saya menggunakan dokter T.A. Seng itu di rumah sakit Adventist sama dokter Simon. Biasa dokter T.A. Seng itu bekerja sama dokter Simon kalau untuk ambil operasi. Jadi habis dicek dokter T.A. Seng bilang itu jantung saya membesar sebelah. Itu bawaan lahir guys, bawaan lahir. Terus dia komunikasi sama dokter Simon. Dokter Simon juga nggak berani terima untuk operasi. Itu karena mereka itu beda bidang. Oke, jadi dokter Simon dia nggak mau terima saya untuk dioperasi. Katanya, kata dokter T.A. Seng, walaupun saya operasi itu nanti belum tentu bisa sembuh. Nanti jantung saya juga akan tetap berdebar lagi. Jadi waktu itu saya jadi bingung banget harus gimana. Terus dokter T.A. Seng anjurkan saya, suruh saya rujukan ke rumah sakit yang lain. Namanya apa ya? Saya juga lupa rumah sakitnya. Nanti ngomongnya susah guys. Ges kalau nggak salah. Rumah sakitnya agak susah disebut ya. Jadi nanti saya akan tuliskan nama dokter dan rumah sakitnya di mana. Saya akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi waktu itu dokter T.A. Seng suruh saya rujukan ke dokter Harvis. Jadi dokter Harvis ini khusus untuk spesialis jantung, khusus untuk kelainan jantung dari bawaan lahir. Terus dari dokter Harvis ini dia bekerja sama lagi sama 2 dokter. Jadi dokter Harvis bekerja sama lagi sama dokter Njit Beng. Dokter Njit Beng ini spesialis jantung untuk irama jantung guys, untuk detak jantung, irama jantung. Terus ada satu lagi dokter Dan, itu dokter spesialis bawaan lahir yang memang kayak punya saya membesar sebelah. Jadi kemarin saya udah ketemu 3 dokter ini. Dan dari dokter Dan bilang, yang dokter Dan yang untuk spesialis yang membesar itu ya, tentang jantung yang membesar bawaan lahir itu, dia bilang jantung saya itu saturasi oksigennya masih bagus. Terus kelepnya itu yang buka tutup katupnya itu peredaran darahnya itu masih bagus. Jadi tidak perlu operasi masalah jantung saya yang bengkak yang besar itu guys. Jadi penyakit saya itu masalahnya ada di irama jantung guys. Irama jantung itu di dalam, kalau di dalam jantung ya dia ada kasih gambar. Di dalam jantung itu kayak dia ada jalur listriknya guys. Jalur listriknya kemana gitu kan. Jadi penyakit saya ya di situ guys. Jadi ada salah satu jalur, nggak tahu berapa jalur listriknya punya saya itu, berapa jalur yang bermasalah dia belum tahu. Jadi punya saya masalahnya di situ. Kalau misalnya darahnya lewat jalur yang salah itu, maka jantung saya akan berdebar kencang lagi guys. Jadi
keputusan terakhir tadi pagi, dokter sudah putuskan, jadi saya harus operasi irama jantungnya. Jadi dia operasi bukan dari sini ya, bukan ya, dia dari paha. Namanya apa ya? Namanya saya juga lupa. Pokoknya dari paha dia masuk kayak selang sampai ke jantung. Nanti dia periksa jalur listrik mana yang bermasalah. Nanti dia akan tutup jalur itu, guys. Misalnya kan banyak jalur tuh. Jalur yang membuat jantung saya berdebar itu dia akan tutup. Jadi biar nanti jantung saya tidak berdebar kencang lagi. Itu yang bisa ditindak oleh dokternya. Dan katanya resiko operasi itu cuma 5%, guys. Jadi jadi 95% itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Dan saya tanyakan sama dokternya, katanya saya tanya apakah pernah atasi jantung kayak gini. Dia bilang sudah banyak, udah ribuan orang yang mempunyai penyakit kayak gini. Jadi penyakit saya bukan dari jantung saya yang membesar, itu tidak terpengaruh. Jadi masalahnya di irama jantung. Dan katanya walaupun kayak orang normal ya, orang yang jantungnya normal juga bisa kena penyakit kayak gini, guys. Itu masalah di listrik, dalam listrik jalur listrik di dalam jantungnya itu yang bermasalah. Itu katanya orang normal pun bisa terkena penyakit kayak gini. Terus saya tanyakan apa akan ada misalnya resiko kayak gagal jantung atau kena stroke operasinya gitu. Kalau misalnya gagal, dia bilang itu cuma 1%. 1% saja yang gagal. 99% itu pasti berhasil. Maksudnya jarang yang gagal. Misalnya gagal operasi, kena stroke, itu jarang banget, guys. Jadi saya tadi sudah putuskan. Jadi besok tanggal 10 saya pulang ke Jakarta. Tanggal 18 September saya akan ke Penang lagi. Terus tanggal 19 September saya ketemu dokter Ung Jit Beng ini lagi untuk konsul. Jadi tindakan operasinya itu tanggal 20 September, guys. Oke, jadi udah jelas banget penyakit saya itu dari mana, udah jelas banget, guys. Kemarin udah di ekoterapi, udah tahu udah jantung saya masalahnya di mana, udah cek jelas banget, guys. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Kan ada banyak teman-teman yang komentar di sebelumnya, suruh saya kasih tahu perkembangan penyakit admin gimana gitu kan. Jadi video ini akan dijelaskan semua, guys. Jadi besok tanggal 10 September saya akan pulang ke Jakarta dulu. Tanggal 18 saya akan balik ke Penang lagi, guys. Tanggal 20 saya akan operasi itu, guys. Oke, guys, jadi mohon doa dari teman-teman semua. Semoga admin habis operasi bisa kayak orang normal lagi, tidak kambuh berdebar-debar jantung saya lagi. Dokter sih jamin 95% habis operasi itu akan tidak kambuh lagi, tidak berdebar lagi jantung saya, guys. Oke, guys, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya saya akan buat videonya lagi setelah saya datang ke Penang lagi, atau setelah saya operasi gimana, berhasil atau gimana, saya akan bikin video lagi ya, guys ya. Untuk sementara mohon maaf banget untuk teman-teman, jadi saya tidak bisa share terlalu banyak video tentang Dharma. Atau mungkin ada waktu di rumah nanti saya akan share tentang sedikit Dharma untuk kalau sempat ya. Kalau tidak capek saya akan buatkan video untuk teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Saya juga doakan teman-teman semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik itu nggak harus dengan uang ya. Mungkin kalian udah tahu ya dari video saya sebelumnya. Bisa dari tenaga kita, bisa dari ucapan kita. Yang penting niat kita itu harus selalu baik. Oke, guys. Mungkin gitu aja, sampai di sini dulu videonya. Oke, guys, terima kasih.